Tigo Lurah, Batang Pulau, Bukit Barisan, Tigo Jangko, Saryak Laweh, Tanjuang Barisi, Lembah, Penghulu, Kampung di Balik Gunung, Rimbo. Tanjung Balik Sumiso, nagari yang dipisahkan hutan dan pegunungan. Bayangkan sebuah jorong yang secara administratif berada di Kabupaten Solok. Namun, untuk sampai ke kantor wali nagarinya, masyarakat harus melewati Kabupaten Sijunjung, Kota Sawah Lunto, Kota Solok, dan kembali masuk ke Kabupaten Solok. Terdengar aneh, tetapi itulah kenyataan yang dijumpai di nagari Tanjung Balik Sumiso, sebuah nagari yang berada jauh di balik pegunungan Bukit Barisan. Kali ini, kita akan menelusuri nagari yang unik ini, mulai dari bentang alamnya, struktur adatnya, hingga kisah kehidupan masyarakat yang tumbuh di tengah lembah-lembah hijau Kecamatan Tigo Lurah. Untuk memahami keunikan Tanjung Balik Sumiso, kita perlu melihat terlebih dahulu di mana nagari ini berada. Nagari Tanjung Balik Sumiso terletak jauh di balik rangkaian pegunungan Bukit Barisan, pada bagian timur Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung. Dari kejauhan, kawasan ini tampak seperti hamparan perbukitan hijau yang saling bersambung tanpa putus. Di sela-sela perbukitan itu terbentuk lembah-lembah yang menjadi tempat tumbuhnya perkampungan masyarakat. Sejumlah sungai mengalir membelah kawasan ini. Yang terbesar adalah Batang Pulau, sungai yang sejak lama menjadi sumber kehidupan masyarakat Tanjung Balik Sumiso. Keberadaan sungai-sungai inilah yang turut membentuk karakter wilayah Kecamatan Tigo Lurah. Nama Tigo Lurah sendiri berarti 3 lembah utama yang dialiri oleh 3 sungai besar. Batang Palangki mengaliri nagari Batu Bajanjang dan Rangkyang Luluih, Batang Sikia mengaliri nagari Garabakdata, sedangkan Batang Pulau mengaliri nagari Tanjung Balik Sumiso. Secara administratif, nagari Tanjung Balik Sumiso terdiri atas 4 jorong, yaitu Tanjung Barisi, Sungai Dareh, Tanjung Balik, dan Tigo Jangko. Pusat pemerintahan nagari berada di jorong Tanjung Barisi. Disinilah kantor wali nagari, pasar nagari, dan berbagai aktivitas pemerintahan berlangsung. Namun, susunan 4 jorong ini menyimpan sebuah keunikan yang tidak banyak ditemukan di nagari lain. Salah satu jorongnya justru tidak terhubung langsung dengan pusat nagari melalui jalan darat. Jorong tersebut adalah Tigo Jangko, atau yang juga dikenal dengan nama Saryak Laweh. Berbeda dengan jorong-jorong lainnya, Tigo Jangko tidak terhubung langsung dengan pusat nagari melalui jalan darat. Di antara Tigo Jangko dan Tanjung Barisi, terbentang kawasan hutan dan perbukitan yang membuat akses kendaraan tidak dapat dilakukan secara langsung. Karena itu, masyarakat Tigo Jangko justru lebih mudah menjangkau wilayah Kabupaten Sijunjung melalui nagari Buluh Kasok di Kecamatan Lubuk Tarok dibandingkan pusat nagarinya sendiri. Kondisi ini melahirkan situasi yang cukup unik. Jika masyarakat Tigo Jangko hendak mengurus administrasi ke kantor wali nagari di Tanjung Barisi, mereka harus keluar terlebih dahulu menuju Kabupaten Sijunjung, kemudian melewati Kota Sawah Lunto sebelum akhirnya kembali masuk ke Kabupaten Solok. Artinya, untuk menjangkau pusat pemerintahan nagarinya sendiri, masyarakat harus melewati 3 wilayah administratif yang berbeda. Apa yang bagi orang luar terdengar rumit, bagi masyarakat Tigo Jangko telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tigo Jangko memang berada dalam wilayah nagari Tanjung Balik Sumiso. Namun secara akses, masyarakatnya lebih dekat dengan Lubuk Tarok di Kabupaten Sijunjung. Keadaan ini sekaligus menggambarkan bagaimana bentang alam masih sangat memengaruhi kehidupan masyarakat di kawasan Tigo Lurah hingga hari ini. Jika satu jorong saja harus melewati 3 daerah untuk menjangkau pusat nagarinya, kita tentu bisa membayangkan bagaimana kondisi akses menuju Tanjung Balik Sumiso secara keseluruhan. Perjalanan menuju nagari ini memang bukan perjalanan yang biasa.
Dari Sirukam, perjalanan dimulai dengan menyusuri jalan yang berkelok-kelok mengikuti kontur pegunungan Bukit Barisan. Di kiri dan kanan terbentang hutan, lembah, dan perbukitan yang seolah tidak berujung. Puluhan kilometer ditempuh tanpa menjumpai permukiman penduduk. Permukiman baru didapati setelah sampai di Nagari Simanau dan Rangkiang Lului. Dari Rangkiang Lului, masih tersisa sekitar 12 km perjalanan hingga mencapai Pasar Tanjuang Barisi, pusat pemerintahan Nagari. Hari ini, akses menuju Nagari sudah jauh lebih baik. Jalan yang menghubungkan Rangkiang Lului dengan Tanjuang Barisi telah beraspal, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman dibandingkan masa lalu. Namun masyarakat masih mengingat masa ketika jalan ini belum seperti sekarang. Ketika itu, sebagian ruas masih berupa jalan tanah dan batu. Saat musim hujan tiba, perjalanan keluar masuk Nagari seringkali menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena itu, bagi masyarakat Tanjung Balik Sumiso, jalan bukan sekadar sarana transportasi. Jalan adalah penghubung antara kampung dengan dunia luar. Penghubung bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan pemerintahan, hingga hubungan sosial masyarakat sehari-hari. Keterpencilan bukanlah hal baru bagi masyarakat Tanjung Balik Sumiso. Selama puluhan tahun, masyarakat hidup berdampingan dengan medan alam yang tidak selalu mudah. Jarak yang jauh, akses yang terbatas, serta perbukitan yang mengelilingi Nagari telah membentuk karakter masyarakat yang tangguh dan mandiri. Di balik tantangan tersebut, alam menjadi sumber kehidupan utama. Batang pulau mengalir membelah Nagari dan menyediakan air bagi sawah, kebun, serta kebutuhan sehari-hari masyarakat. Perkampungan tumbuh di dasar lembah yang hijau. Sawah-sawah mengikuti lekuk alam, sementara kebun-kebun masyarakat menghiasi lereng perbukitan yang mengelilingi Nagari. Pada pagi hari, kabut tipis sering turun menyelimuti kampung. Ketika sore menjelang, matahari perlahan tenggelam di balik dinding pegunungan Bukit Barisan. Di Nagari seperti inilah, hubungan antara manusia dan alam masih terjalin begitu dekat. Alam bukan sekedar pemandangan, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri. Mungkin karena itulah, suasana Tanjung Balik Sumiso terasa berbeda. Tidak banyak hiruk-pikuk kendaraan, tidak banyak keramaian. Yang terdengar justru suara air sungai, desir angin dari perbukitan, dan aktivitas masyarakat yang berjalan mengikuti ritme alam. Di tengah perubahan zaman yang bergerak semakin cepat, ketenangan seperti ini menjadi sesuatu yang semakin langka. Bentang alam yang memisahkan sebagian wilayah Nagari ternyata juga diikuti oleh keragaman dalam kehidupan adat masyarakatnya. Tanjung Balik Sumiso tidak berdiri sebagai satu kesatuan adat yang tunggal. Di dalam Nagari ini, terdapat 3 kawasan adat yang masing-masing memiliki penghulu dan struktur adat sendiri. Kawasan adat Tanjung Barisi Sungai Dareh mencakup 2 jorong, yakni Tanjung Barisi dan Sungai Dareh. Kemudian terdapat kawasan adat Tanjung Balik yang berada di jorong Tanjung Balik. Sementara di jorong Tigo Jangko terdapat kawasan adat Sariak Laweh. Meskipun berada dalam satu Nagari, ketiga kawasan adat tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan adat dan identitas masyarakat Tanjung Balik Sumiso hingga sekarang. Jika sebelumnya kita melihat bagaimana bentang alam membentuk wilayah Nagari Tanjung Balik Sumiso, maka sekarang kita akan melihat bagaimana masyarakatnya tersusun dalam kehidupan adat. Dalam kehidupan adat, Niniak Mamak Nagari Tanjung Balik Sumiso tergabung dalam himpunan penghulu yang dikenal sebagai Pangulu atau Datuak Nan Ampek Baleh. 14 penghulu ini tersebar pada 3 kawasan adat yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu Tanjung Barisi Sungai Dareh, Tanjung Balik, dan Sariak Laweh. Selain itu, masyarakat Nagari juga tersusun dalam 9 suku, yaitu Malayu, Malayu Siek, Malayu Baso, Malayu Gadang, Caniago, Kutiania, Tanjung, Panai, dan Patopang. Lalu bagaimana sebaran penghulu dan suku pada masing-masing kawasan adat? Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari kawasan adat Tanjuang Barisi dan Sungai Dareh. Kawasan adat ini merupakan kawasan dengan jumlah penghulu terbanyak
di Nagari Tanjung Balik Sumiso, yaitu 7 penghulu yang berasal dari berbagai suku. Selain 7 penghulu tersebut, di kawasan ini juga terdapat seorang Urang Tuo yang berasal dari suku Malayu Siek. Karena itu, himpunan penghulu di kawasan ini dikenal dengan sebutan Datua Nan Batujuah Lapanjo Urang Tuo. Selanjutnya, kita beralih ke kawasan adat Tanjuang Balik. Kawasan adat ini memiliki 3 penghulu yang dikenal dengan sebutan Datua Nan Tigo. Terakhir adalah kawasan adat Sariak Laweh yang berada di Jorong Tigo Jangko. Menariknya, kawasan adat ini berada pada wilayah yang secara akses lebih mudah dijangkau dari Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung. Dengan demikian, Pangulu nan Ampat Baleh di Nagari Tanjung Balik Sumiso tidak berada dalam satu kawasan adat saja, melainkan tersebar pada 3 kawasan adat yang memiliki sejarah dan dinamika masing-masing. Struktur adat inilah yang menjadi salah satu fondasi kehidupan masyarakat Tanjung Balik Sumiso hingga saat ini. Jika ada sanak yang berasal dari Tanjung Balik Sumiso dan menemukan kekeliruan atau memiliki informasi tambahan mengenai suku maupun gelar penghulu, silahkan tuliskan pada kolom komentar agar kita dapat belajar bersama. Ada banyak nagari di Sumatera Barat yang dikenal karena keindahan alamnya. Ada pula yang dikenal karena sejarah dan budayanya. Tanjung Balik Sumiso memiliki keduanya. Di balik perbukitan Bukit Barisan, nagari ini menyimpan kisah tentang alam yang membentuk kehidupan, tentang masyarakat yang tetap menjaga adat, dan tentang kampung halaman yang terus bertahan di tengah berbagai keterbatasan. Barangkali bagi sebagian orang, Tanjung Balik Sumiso hanyalah sebuah titik kecil di peta Kabupaten Solok. Namun bagi masyarakatnya, nagari ini adalah rumah, tempat kenangan, adat, alam, dan kehidupan berpadu menjadi satu. Dan selama batang pulau masih mengalir membelah lembah-lembah hijau itu, selama adat masih dijunjung dan kampung halaman tetap dicintai, kisah Tanjung Balik Sumiso akan terus hidup dari generasi ke generasi. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.